Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menjaga memelihara hidup kita sampai saat ini. Doa dan kerinduan hati saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Saudaraku, berbahagialah engkau yang saat ini menanti-nantikan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan, ku menantikan, ku menantikan harimu, ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. haleluya. Kota yang kudus, oh Kota yang kudus, mulia, turun dari sorga. katakan, ku rindu ada di sana. Ku rindu ada Haleluya. di sana, di Yerusalem baru. Ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga. Katakan, ku mau sujud, Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan. di dalam kerajaan surga. Mari nyanyikan sungguh-sungguh. Katakan, ku menantikan harimu. Ku menantikan harimu, ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. sekali lagi katakan, kota yang kudus mulia. Oh, Kota yang kudus, mulia, turun dari yes Lord. sorga. Ku rindu, Ku rindu ada di sana, di Yerusalem baru. ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga. Katakan, ku mau sujud, Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga. di dalam kerajaan surga. Haleluya. Bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga. Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga. di dalam
kerajaan surga. Sekali lagi katakan memuliakan. Memuliakan Raja Maha Kudus. Amin. Di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan. Di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga. Berbahagialah orang yang hidup di dalam kekudusan Tuhan, karena mereka akan diangkat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah firman-Mu kepada kami ya Allah. Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat pengertian, supaya ketika kami mendengar kami boleh mengerti. Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan Bapa menguduskan setiap keberadaan hidup kami, supaya ketika kami menerima kebenaran firman Tuhan saat ini, kami ada dalam kesucian kekudusan Allah. Kami siapkan hati kami saat ini ya Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14, mari kita baca mulai ayat 1, saudaraku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, itu artinya kita memiliki pengharapan. Pengharapan untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Pengharapan untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Kehidupan yang penuh dengan sukacita, dengan kebahagiaan, di mana tidak ada lagi tangis dan air mata, saudaraku. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesengsaraan, saudaraku. Tidak ada lagi kekecewaan. Yang ada hanyalah hidup di dalam damai sejahtera Allah yang tidak pernah berkesudahan. Saudaraku, jadi hidup sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kehidupan yang penuh dengan kemuliaan inilah yang sedang kita nanti-nantikan. Dan inilah kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus kepada setiap kita. Orang percaya yang mau sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, yang mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan ketika masih hidup di dunia ini. Jadi kita harus sadari, saat ini yang sedang kita nanti-nantikan itu adalah kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Bapa di sorga, yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara perhatikan itu. Inilah janji Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita sebagai orang percaya. Jadi kita harus menaruh pengharapan kepada janji yang satu ini, janji kerajaan Allah. Kita harus menanti-nantikan janji yang satu ini, saudaraku. Oleh sebab itu saat ini, mari kita periksa seluruh keberadaan hidup kita.
Apakah saat ini kita masih mengarahkan fokus hidup kita untuk menantikan janji yang satu ini, yaitu janji kerajaan Allah? Dan inilah yang menjadi tujuan akhir daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi sekarang kita harus mengerti bahwa kita ditebus di dalam Kristus, tidak memiliki tujuan yang lain. Kita ditebus di dalam Kristus hanya untuk satu tujuan ini, yaitu supaya Kristus bisa membawa kita kembali kepada Allah Bapa di surga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudaraku, kenapa? Yang mulia Tuhan Yesus Kristus bisa berkata, janganlah gelisah hatimu. Karena Tuhan tahu benar kegelisahan hati murid-muridnya saat itu. Mereka mengikut Tuhan Yesus juga memiliki tujuan yang berbeda. Mereka berpikir bahwa kalau nanti yang mulia Tuhan Yesus Kristus bisa menjadi raja di dunia ini, maka mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Mereka akan menjadi orang-orang yang ada di samping kiri kanan raja itu. Jadi sekalipun mereka berjalan bersama-sama dengan Kristus, tetapi mereka tidak sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Itulah kenapa mereka tidak bisa mengerti akan rencana Allah Bapa di surga yang begitu luar biasa. Di mana yang Bapa rindukan adalah tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di dalam kerajaannya penuh dengan kemuliaan. Hal itu terlihat jelas dari perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Saudara, perhatikan itu. Pertanyaannya sekarang adalah, saat ini kita sedang mengarahkan hidup kita untuk tujuan yang mana? Apakah untuk tujuan kerajaan Allah? Atau ternyata kita sedang mengarahkan hidup kita saat ini hanya untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, saudaraku. Dan kalau mau jujur, itulah yang sedang kita kejar. Itu yang sedang kita cari. Itu yang kita mau saat ini, menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Apalagi merasa sudah percaya kepada Kristus, merasa sudah menjadi orang percaya, merasa sudah menjadi orang Kristen, merasa sudah menjadi anak-anak Allah. Lalu karena merasa kita ini anak-anak Allah, kita juga merasa berhak meminta apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau. Kita mau supaya Allah mengabulkan semua permintaan kita. Saudara, perhatikan baik, dengan cara hidup seperti itu, tanpa kita sadari, kita sedang berusaha untuk mengatur Allah. Dan ini merupakan tindakan hidup yang tidak patut di hadapan Allah. Karena keinginan untuk menikmati dunia ini, sehingga kita tidak mampu lagi melihat janji Allah. Bahwa di dalam Kristus kita tidak pernah menerima janji yang lain selain janji yang satu ini. Yaitu, Kristus akan membawa kita kembali kepada Allah Bapa di surga, supaya di mana Kristus berada, kita pun berada bersama-sama dengan Kristus, hidup di dalam kerajaan Bapa, penuh dengan kemuliaan yang tidak pernah berkesudahan. Itulah sebabnya kita harus benar-benar mengerti bahwa kita ditebus di dalam Kristus Yesus bukan untuk menikmati dunia ini. Sekali lagi saudaraku, perhatikan baik. Kita ditebus di dalam Kristus bukan supaya kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi kita ditebus supaya kita bisa dibawa kembali kepada Allah Bapa di sorga. Ini tujuan utama dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu. Kita bisa kembali dibawa kepada Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan janji ini,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Persoalannya sekarang adalah ketika kita masih hidup di dunia ini, ketika kita sedang menanti-nantikan Kristus datang kembali untuk membawa kita ke rumah Bapa, maka ada harga yang harus kita bayar, yaitu tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus itu. Kita kerjakan itu dengan takut dan gentar. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan itu, saudaraku? Kita harus mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengikuti gaya hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di mana ketika hidup di dunia ini sama seperti manusia, ia hidup di dalam kesalehan, ia hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ini, kalau kita membaca ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini artinya kalau kita tidak mau hidup mengikuti jalan hidupnya Kristus, kalau kita tidak mau hidup mengenakan kehidupan Kristus, maka kita tidak akan bisa sampai di rumah Bapa. Atau dengan kata lain, kita tidak akan bisa sampai di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Lalu jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus itu seperti apa? Gaya hidupnya seperti apa? Jejak hidupnya, saya ulang sekali lagi, Kristus hidup di dalam kesalehan, Kristus hidup di dalam ketaatan, Kristus hidup di dalam penundukan diri penuh kepada Allah Bapa di surga, dan memilih hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita hidup sama seperti Kristus hidup? Bahkan firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya, kalau ternyata sampai saat ini kita tidak hidup sama seperti Kristus hidup, atau dengan kata lain hidup kita tidak terlihat sama seperti Kristus, maka maaf, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi kita harus mengerti sekarang bahwa tidak ada janji yang lain bagi setiap kita yang percaya kepada Allah selain janji yang satu ini, yaitu di dalam Kristus kita akan dibawa kembali kepada Bapa di sorga, sehingga kita bisa tinggal bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaannya, penuh dengan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi jika saat ini kita masih mengerahkan hidup kita hanya untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, itu artinya kita sedang menarik diri, kita sedang menolak keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus, dan itu berarti pada akhirnya di balik kematian kita tidak akan pernah bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.